Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal, CGP 10. Hari ini akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Fitriani, yaitu Ibu Kepala Sekolah di SDN Makassar 06 dalam rangka penugasan modul 3.1 pada LMS. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Faisal. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kedatangan saya ke sini Bu Fitri dalam rangka penugasan CGP di angkatan 10 untuk modul 3.1 di LMS, yaitu mewawancari kepala sekolah untuk pengambilan keputusan secara kebajikan, gitu kan? Nah, keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Ya, Oke. terus Jauh ya 3.1 ya. udah jauh banget. Lagi selesai dong. Lagi selesai. Nah, jadi Bu Fitri, ada beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika itu seperti misalnya keadaan yang benar sama-sama benar, sedangkan bujukan moral itu adalah keadaan yang mungkin ada salah dalam pelanggaran hukum atau mungkin dalam peraturan lah, kira-kira gitu Ibu. Jadi terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Kita mulai boleh ya? Boleh. Yang pertama nih Bu Fitri, selama ini bagaimana Ibu dapat mengenali atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Gimana tuh? Yang tadi Pak Faisal bilang ya, dilema etika itu kan situasi di mana terjadi ketika kita harus milih nih. Betul. Antara benar sama benar. Itu bertentangan nilainya, gitu doang ya. Bujukan moral itu berarti kan memilihnya udah ketahuan nih, salah dan benar. Nah, kalau untuk bujukan moral sih kita lebih mudah ya, karena kita kan tahu rule-nya. Oh, ini Betul, salah, ini enggak, ini boleh. Yang berarti dilema etika ini nih, karena apa ya? Suatu hal yang dua-duanya benar, dua-duanya juga mengandung nilai kebajikan, tapi kita harus memilih antara mana yang kita utamakan, mana prioritasnya. Nah, itu memang pertama sih, tahapan pertama kita mengidentifikasi dulu, menganalisa dulu nilai-nilai apa yang terdapat pada kasus tersebut Yang timbul ya. Yang timbul, dilihat mana nih. Kalau ingat 4 paradigma berpikir dalam dilema etika kan ada yang apakah ini untuk individu atau komunitas, masyarakat banyak. Apakah ini berlaku untuk jangka pendek dan jangka panjang. Betul. Oh ya. Jadi dicocokin dulu nih, kira-kira ini arahnya kemana nih gitu ya. Oh iya, paham. Oke, paham nih. Sekarang nomor 2 nih ya Bu. Nah, Bu Fitri, selama ini bagaimana ya Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, yang mengandung dua-duanya itu mengandung nilai kebaikan gitu loh. Nah, itu bagaimana kira-kira dalam pengambilan keputusannya nih Bu? Karena saya juga sama Kakak Faisal dulu berasal dari guru penggerak, kita dulu punya ilmu yang namanya 3 prinsip pengambilan keputusan. Apa itu? Yang pertama, pengambilan keputusan itu berdasarkan hasil akhir, endingnya bagaimana nih. Yang kedua, tadi ada rule-nya, berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga ada rasa iba atau rasa kasihan. 3 prinsip itu yang jadi tolak atau ukuran ketika kita ingin mengambil keputusan, terutama pada kasus dilema etika. Dan yang kedua juga, saya kan nggak sendiri ya. Betul. Kita punya tim manajemen di sini, ada wakil, ada juga bendahara TU, dan juga bahkan ada senior-senior yang bisa kita libat untuk diskusi. Karena kan kadang pandang orang berbeda-beda ya. Pandangan kita hal ini baik, tapi pandang orang tuh berbeda. Nah, jadi ada 2 pandangan ya. Kita dapat dulu sama teman-teman, kita kaji bareng-bareng, diskusikan, baru kita tentukan. Oke, jadi dilihat dari 3 kerangka berpikir itu dulu ya. Mana yang suitable, yang mana yang compatible, di situ ya arahnya ya. Lalu nanti dikomunikasikan dengan teman-teman tim gitu ya. Oke. Selanjutnya Bu Fitri nih, langkah-langkah nih atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bu Fitri lakukan selama ini kira-kira? Langkah-langkahnya, masih kalau langkah-langkah yang ideal banget mah ada di materi modul 3.1. Iya, betul. 9 langkah pengambilan keputusan tuh. Kira-kira apa saja yang biasanya yang dalam 9 itu mungkin ada 1 atau 2 yang diambil sama Bu Fitri dalam langkah-langkah sebelum pengambilan keputusan? Yang pertama tadi ya, tentang identifikasi, mengenalilah
nilai-nilai kebajikan apa nih yang saling bertentangan di masalah tersebut. Nah kalau udah kita lihat nih siapa yang terlibat. Iya betul. Tadi apakah orang sedikit atau orang banyak? Apakah dalam kapasitas anak individual atau dalam kapasitas yang besar anak banyak gitu kan. Terus juga ya setelah kita mengenali siapa yang terlibat kan, ya tadi kita kumpulkan bukti-bukti dokumen yang nyata. Fakta-fakta yang ada yang timbul ya. Fakta-fakta yang ada buat menguat lah ya. Karena kan kalau nggak ada data juga kita kan juga nggak mungkin hanya. Iya betul. Kan udah kita kumpulkan datanya baik dari guru kelas atau dari tim manajemen, ya didiskusikan sama-sama. Nanti kita uji nih salah benernya gitu. Betul. Baru nanti melahirkan keputusan ya. Apakah itu nanti dia arahnya ke rasa kepedulian ya, atau mungkin dampaknya apa nih kira-kira? Dampaknya itu bisa bikin anak, misalkan kalau sama anak ya, dampaknya ini apakah besar bagi sekolah atau kecil gitu kan? Betul. Itu kita cari yang dampaknya yang paling kecil ya, kita minimalisir yang paling kecil kan? Betul. Yang diambil ya? Yang diambil, yang dampaknya tuh biasanya nggak begitu menimbulkan efek besar buat masalah tersebut gitu. Yang paling bisa inilah memberikan solusi terbaik lah buat sekolah dan anak-anak sebenarnya ya. Tergantung case-nya apa ya. Kemudian selanjutnya nih Bu Fitri nih, yang paling efektif kira-kira nih, hal apa nih yang Bu Fitri lakukan pada kasus-kasus yang dilema etika yang paling efektif biasanya? Apa sih yang dilakukan biasanya? Apa mungkin berkolaborasi dengan komunitas mungkin, atau mungkin dengan meminta nasihat saran kepada pengawas gitu kan, atau mungkin ada cara-cara sendiri yang efektif kira-kira dalam mengambil keputusan untuk permasalahan dilema etika nih Bu kira-kira? Kalau diskusi memang wajib ya. Tapi yang pertama kan ya tadi awal itu kita ya cari fakta-faktanya dulu ya, data-datanya, dokumen pentingnya gitu kan. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu kita berdasarkan dengan data yang ada kan. Nah kalau sudah kumpulkan datanya baru tuh memang harus sih minta pendapat dari apalagi senior-senior yang mereka udah punya banyak pengalaman dalam hal kasus-kasus dilema etika. Bisa juga dengan pengawas, yang lebih dekat dengan pengawas tuh dekat. Cuma kadang juga pengawas karena kesibukan ya paling kita tadi merutinkan pertemuan dengan tim manajemen aja sih yang utama. Internal berarti ya. Internal ya. Ada nggak mungkin misalnya ada kasus dilema etika yang skupnya mungkin lebih besar daripada internal sekolah, harus harus berkolaborasi dengan kepala sekolah lain mungkin kira-kira. Kepala sekolah lain emang bagusnya ada ya. Tetap ada sih kita ngobrol sama teman-teman kepala sekolah. Cuma misalkan kayak gini, kadang juga ini Pak, kita libatin orang tua juga. Oh iya komite betul. Masyarakat ya, masyarakat sekitar. Kayak contohnya nih kasus anak, kita kan namanya sekolah ini kan sekarang udah wajib menerima kondisi anak apapun ya, apalagi anak inklusi kan. Betul. Nah, itu kan anak inklusi itu kan memang kita guru juga terbatas kemampuan untuk membimbing mereka. Nah, ketika mereka bikin kasus kan sekolah bingung kan, kalau anak kasus menerus nih ditegur, namanya anak-anak inklusi kan. Betul. Kalau dikeluarkan itu hak mereka untuk sekolah. Betul. Tapi kalau nggak dikeluarkan kan mengganggu yang lainnya. Iya betul. Itu tuh yang paling dilemanya kan. Itu sisi kan memang kita nggak boleh mengeluarkan anak dengan dasar inklusi, memang keterbatasan. Betul. Ya paling tadi kita minta bantuan terutama orang tua dan komite untuk sama-sama nih, karena kita kan nggak punya shadow teacher ya. Iya betul. Yuk kita bikin program untuk anak-anak inklusi bagaimana seperti apa gitu. Mana sih seperti kejadian begitu Pak. Akhirnya itu kita kumpulkan orang tua, komite terutama tuh, bisa ngobrol juga dengan tim manajemen. Lalu dengan waktu yang terpisah kita ngobrol sama Bu pengawas ya, dan juga ya by phone lah ngobrol sama teman-teman yang mungkin juga punya pengalaman yang sama. Dan alhamdulillah luar biasanya gak lama besoknya tuh kecamatan tuh bikin kayak semacam bukan rapat ya, berbagi tentang cara penanganan terhadap anak-anak inklusi. Jadi lebih kayak terakomodir gitu loh. Kita langsung bisa dijawab dengan kegiatan tersebut gitu. Jadi ada upaya lah ya, ada hasil ya dari dilema yang dirasakan, karena memang
sulit juga ya kalau memang nggak ada pengalaman, Betul. kemudian nggak ada shadow teacher gitu kan, nggak ada komunikasi dengan orang tua ya. Berarti itu cara yang efektif ya. Untuk beberapa kasus tertentu mungkin cara efektifnya berbeda juga ya berarti ya. Betul. Betul. Oke. Nah kemudian nih selanjutnya Bu Fitri, hal apa aja sih yang menjadi tantangan nih, misalnya gitu kan, dalam pengambilan keputusan nih? Apa sih tantangannya Iya tadi sebelum ngambil namanya keputusan? dua-duanya kan mengandung prinsip kebenaran ya. Iya betul. Jadi kan memilih mana nih yang paling Prioritas. itu tuh yang Atau mungkin resikonya kecil. iya resikonya kecil. Kecil. Terus ya tadi karena dua-duanya benar, satu sisi ingin menegakkan kebenaran, tapi di sisi lain kita punya rasa iba sama anak tersebut kan. Iya betul. Menegakkannya ini nih tantangan banget bagi kita mau komunikasikan sama kelompok tertentu yang mungkin dia tidak terakomodir karena atau mungkin sebagai apa ya, bukan korban lah ya, bukan misalkan dia sebagai yang merasa dirugikan atau bagaimana, itu kan kita juga kali kasus anak-anak kan, anak inklusi. Satu kasus ini kan dia butuh belajar yang nyaman seperti yang diganggu sama anak tersebut. Iya, tapi faktanya berbeda kan? Nah itu tantangannya bagaimana atau how to communicate aja, mengkomunikasikan bersama sama anak-anak dan orang tua yang secara langsung mereka kan semuanya menjadi bagian dari sekolah, dari kelas gitu. Ini berarti ini pendekatannya dengan cara berpikir ini ya, individu dan komunitas ya sebenarnya ya, kepentingan ya, berbagi kepentingan sebenarnya ya. Itu salah satu tantangannya berarti ya. Iya, bagaimana mengkomunikasikannya gitu kan? Iya betul. Supaya antara case ini tuh kita nggak ada konflik, jadi tetap bisa berjalan dengan baik. Betul. Karena masing-masing punya hak dan kewajiban ya dalam satu tempat, dalam satu waktu belajar bersama ya. Tapi kan saling ya itu ada kepentingan pribadi sama kepentingan yang banyak ya. Iya. Oke. Jadi itu tantangannya ya. Nah, lanjut nih Bu Fitri nih. Apakah Bu Fitri di sekolah ini punya jadwal tertentu atau schedule dalam penanganan beberapa kasus dilema ya, etika ini Bu? Ada nggak schedule-nya? Schedule rutin kita biasa tiap pagi ada briefing pagi, sama sore briefing sore. Pagi sih paling jam 6.20 kita kumpul, sekaligus kita mengabsen kehadiran guru, barangkali ada guru yang memang ada kepentingan keluar atau bagaimana, yang sambil diskusikan menanyakan ke teman-teman adakah kasus di sekolahnya, misalkan atau nanti di jam sebelum pulang tuh, jam 2:30, jam 2 biasa kita kumpul, itu setiap hari. Dan sebulan sekali itu di akhir bulan ya, tiap tanggal 31 ke akhir bulan kita ada kegiatan rapat refleksi lah, refleksi pembelajaran kita seperti apa. Nanti guru juga saling ya itu menyampaikan berbagi pengalamannya, yang punya kasus juga saling diberikan masukan, diskusi gitu kan. Dan kita juga ini punya jadwal kerja bareng di hari Kamis tiap minggu pertama dan ketiga. Ya kapasitas PMM sekaligus tadi diskusikan permasalahan yang ada di sekolah, yang ada di kelas dan pembelajaran. Termasuk yang permasalahan dilema etika itu ya. Karena pasti ada. Pasti ada permasalahan pasti yang mengandung ada unsur dilema etika, betul ya. Pasti ada kalau itu. Jadi sebenarnya secara eksplisit tidak ada jadwal khusus untuk penanganan dilema etika, tapi memang itu sudah terintegrasi dengan fakta adanya dilema etika pada setiap kelas sebenarnya ya. Nah berarti prosedur-prosedur dalam penanganan dilema etika itu sebenarnya tidak terlalu baku ya, tergantung jenis itunya berarti ya, kasusnya berarti ya. Betul. Oke. Ya, ketika kita ada yang memang sifatnya urgent ya, kita menyegerakan Pak. Ya, kayak waktu itu kasus anak inklusi itu kita menyegerakan, kita nggak nunggu jam briefing sore atau jam briefing pagi, nggak nunggu hari Kamis, nggak nunggu hari tanggal bulan, betul. Langsung diselesaikan. Betul. Nah selanjutnya nih Bu Fitri nih, apakah ada support seseorang nih atau faktor-faktor yang selama ini menjadi mudah gitu kan dalam membantu Bu Fitri dalam pengambilan keputusan untuk masalah etika? Apakah ada faktor-faktor pendukung yang membuat selama ini jadi mudah untuk mengambil keputusan misalnya? Faktor pendukungnya tadi ya, kolaborasi aja ya sebenarnya. Kolaborasi antar guru aja sih. Iya, enggak itu bukan hanya tim manajemen aja sih, pokoknya kolaborasi antar guru itu yang bisa mensupport menyelesaikan berbagai kasus dilema etika. Terus yang kedua ya faktor utamanya tadi bukti yang lengkap ya, dokumen data, fakta terhadap masalah tersebut. Dan tentunya ya kita memang
akan bekerja itu kan ini yang nyaman, yang enak ya. Iya betul. Ketika ada masalah pun pengennya sudah ada solusi kan, nggak berlarut, nggak panjang-panjang. Jadi ya dengan kita niat ikhlas karena Allah, Bismillah ya. Insya Allah ada jalan keluar ya. Jalan keluar gitu ya. Terakhir Bu Fitri nih. Nah, jujur terakhir aja nih ya. Sedikit pertanyaan ini ya. Iya sedikit ya, tapi baca nih. Nah, dari semua yang telah dipaparkan nih sama Bu Fitri ini, dari mulai identifikasi, kemudian mengenali apakah ada alasan fakta nyata yang timbul, kemudian apakah ini masuk kepada 4 paradigma, kemudian apakah masuk kepada salah satu cara berpikir, proses, peraturan, rasa kepedulian gitu kan, atau berpikir akhir gitu kan. Pembelajaran yang dapat Ibu petik nih dari seluruh paparan itu, pengalaman itu, apa sih yang kira-kira yang pembelajaran yang bisa disampaikan kira-kira? Pembelajarannya ya pokoknya kita punya niat bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman, yang kondusif, yang bisa bikin anak itu berekspresi dengan leluasa, dengan happy. Bagaimana bisa menghadirkan ruang belajar buat anak-anak yang bisa membangun ide-ide mereka, bakat mereka. Jadi sasarannya ya tadi peserta didik. Jadi kalau kita mempertimbangkan nilai-nilai itu jangan sampai beresiko besar buat peserta didik. Jadi kita pertimbangkan, kita ambil nilai-nilai kebajikan itu yang bisa tadi memberikan kenyamanan bagi anak-anak. Karena memang kan objek utama sekolah itu adalah siswa kan, peserta didik ya. Nah, jadi pertimbangannya adalah anak-anak. Betul. Karena tadi mereka sebagai output di sekolahan, mereka bisa nyaman di sekolah itu, bisa menemukan kenali bakat mereka, bisa mengekspresikan dirinya ya tadi dengan lingkungan nyaman aman. Jadi pertimbangan untuk memilih nilai kebajikan adalah didasarkan pada kepentingan anak-anak. Oke, jadi intinya adalah pelajaran terpenting adalah semua pengambilan keputusan, semua apa yang direncanakan dan semua yang berproses, baik itu berakhir hasil akhir atau mungkin yang berdasarkan peraturan ya, itu semuanya harus berdasarkan kepada kepentingan anak, tujuan anak. Oke. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Sama-sama. Dan ilmunya mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Terima kasih kembali. Demikian wawancara saya dengan Ibu Nur Fitriani, Kepala Sekolah SDN Makassar 06 dalam rangka pemenuhan tugas pada LMS Modul 3.1 CGP 10 Pantang Mengeluh. Pantang mengeluh. Pantang mengeluh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri sekali lagi. Sama-sama. Alhamdulillah.